Nafsu adalah perasaan yang kuat. Namun kenyataannya, kebanyakan orang hanya mencapai 3 dari 7 tahapannya. Dan kesalahan itu merusak kehidupan emosional mereka. Nafsu adalah perasaan manusiawi yang alami. Tidak ada yang perlu malu. Tetapi jika Anda gagal memahaminya, itu dapat sangat memengaruhi ketenangan mental dan emosi Anda. Hari ini kita akan membahas 7 tahapan nafsu dan melihat di tahap mana Anda berada dan bagaimana Anda dapat mengendalikannya. Tahap 1. Ketertarikan awal. Semuanya dimulai dengan percikan sederhana. Anda melihat seseorang, dan tiba-tiba mata Anda tidak berpaling. Mungkin senyum mereka, kepercayaan diri mereka, atau hanya kehadiran mereka. Pada saat ini juga, otak Anda melepaskan dopamin yang membuat Anda merasa bersemangat dan hidup. Detak jantung Anda meningkat, pernapasan Anda berubah, dan Anda langsung merasa terhubung. Tetapi ingat, ini hanya di permukaan. Tidak ada logika di sini. Itu hanya insting. Tahap 2. Ketertarikan. Sekarang perasaannya menjadi lebih kuat. Anda tidak bisa berhenti memikirkan mereka. Setiap pesan, setiap tatapan, terasa istimewa. Otak Anda melepaskan lebih banyak zat kimia, dan Anda merasa seperti kupu-kupu di perut. Anda menganalisis setiap hal kecil yang mereka katakan. Menunggu mereka online. Disinilah hal berbahaya terjadi. Anda mulai membayangkan masa depan, hubungan, momen-momen sempurna. Dan seringkali orang membuat kesalahan di sini. Mereka salah mengartikan ketertarikan sebagai cinta. Tahap 3. Obsesi. Disinilah kebanyakan orang terjebak. Ini adalah tahap yang paling kuat dan berisiko. Sekarang fokus Anda hanya pada satu orang. Anda membayangkan mereka berulang kali. Anda mengabaikan kekurangan mereka. Anda mulai hidup di dunia mereka lebih dari realitas Anda sendiri. Anda benar-benar jatuh cinta dengan gagasan mereka. Tahap ini adiktif. Sama seperti narkoba, ini mengaktifkan sistem penghargaan otak. Itulah mengapa kebanyakan orang terjebak di sini, karena menghadapi kenyataan itu sulit. Tahap 4. Kekecewaan. Sekarang kebenaran mulai terungkap. Fantasi perlahan mulai runtuh, dan Anda melihat orang yang sebenarnya, dengan kekuatan dan kelemahannya. Kebiasaan mereka yang dulu tampak menggemaskan, sekarang menjadi menjengkelkan. Di sini Anda bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar berlaku untuk saya, atau hanya perasaan sementara? Tahap ini tidak nyaman, tetapi inilah saat kebenaran terungkap. Tahap 5. Konflik emosional. Sekarang perang dimulai di dalam diri. Di satu sisi, daya tarik masih kuat. Di sisi lain, keraguan dan kenyataan. Anda menjadi bingung. Tetap tinggal atau pergi, percaya atau ragu. Terkadang Anda merasa dekat dengan mereka. Terkadang Anda menjauh. Tahap ini melelahkan secara mental. Dan disinilah kendali emosi Anda diuji. Tahap 6. Pelepasan atau pendalaman. Disinilah keputusan menjadi jelas. Anda bisa mulai melepaskan diri secara emosional. Perasaan perlahan memudar. Atau Anda membangun hubungan yang lebih dalam. Memahami, menerima, membentuk ikatan yang nyata. Tahap ini menentukan apakah itu hanya nafsu, atau apakah itu bisa menjadi sesuatu yang lebih. Tahap 7. Resolusi. Ini adalah tahap terakhir, dan tidak semua orang mencapai titik ini. Sekarang ada 2 hal yang terjadi. Hubungan semakin dalam. Nafsu perlahan berubah menjadi ikatan emosional. Rasa hormat, kepercayaan, dan pemahaman terbangun. Atau semuanya berakhir. Jika hubungan hanya didasarkan pada daya tarik fisik, maka secara alami akan berakhir. Tetapi jika ada hubungan yang nyata, maka itu berubah menjadi cinta. Nafsu bukan sekadar perasaan. Ini adalah sebuah perjalanan melalui berbagai tahapan. Setiap tahapan menguji Anda, dan setiap keputusan membentuk kehidupan emosional Anda.
Pertanyaannya adalah, apakah Anda yang mengendalikan, ataukah perasaan Anda yang mengendalikan Anda? Dan apakah Anda siap untuk melangkah dari tahap 3? Ajakan bertindak. Beritahu kami di kolom komentar, Anda berada di tahap mana? Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk konten psikologi wanita lainnya.